Susi Dahlia. Iya, Pak. Ada lagi? Izin Pak, saya Pak Arif Akbar Pak. Kelas A atau B? Kelas B Pak. Kelas B Pak. Kelas B besok. B besok jam 3 ya? Oh oke Pak, baik Pak. Ya. Ada lagi yang belum? Izin Pak, saya Pak. Siapa? Namanya siapa? Yogi Nicholas Pak. Yogi. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, ya saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, kita masuk ke dalam minggu ketiga dalam mata kuliah pilihan ilmu visual ya.
dan topik untuk materi hari ini adalah terkait dengan warna. Secara umum, warna ini bisa dikatakan sebagai sifat dari cahaya yang dipancarkan. Kemudian warna juga yang ditangkap, ya, yang dapat ditangkap oleh manusia ini memiliki panjang gelombang antara 380 sampai 780 nanometer. Di mana warna biru misalkan contohnya punya panjang gelombang 560 sampai 590 nanometer, merah 520 sampai 750 nanometer. Kemudian seperti ultraviolet, ya, punya panjang gelombang itu di bawah 390 nanometer. Kemudian yang di atas 750 atau 780 contohnya adalah infrared, ya. Jadi yang di bawah batas, contoh warna yang di bawah dan di atas batas dari kemampuan, ya, panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ya, panjang gelombang ini mengacu pada panjang gelombang yang bisa ditangkap, ya, ke manusia dengan kondisi normal, ya, tanpa alat-alat optik bantu lainnya. Ya, terkait dengan warna, ada 4 kategori dasar, ya, yang bisa diklasifikasikan, yaitu ada warna primer, kemudian sekunder, tersier, dan warna netral. Untuk warna primer, atau juga disebut dengan warna dasar, yaitu warna merah, ya, warna kuning, dan warna biru. Ini adalah warna-warna yang termasuk dalam warna dasar. Kemudian penggunaannya biasanya juga warna-warna primer ini digunakan untuk warna-warna pada display fasilitas umum, ya. Jalan raya, taman, ya. Hal ini disebabkan karena warna-warna dasar atau warna-warna primer ini punya warna yang stabil, kemudian juga cocok, ya, untuk memberikan atensi bagi fokus mata dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Kemudian warna sekunder ini adalah percampuran, ya, dari warna-warna primer sehingga menghasilkan warna sekunder. Campuran ini ya bisa dikatakan perbandingannya 1:1 kurang lebih. Contoh warna-warna sekunder itu ada jingga, hijau, kemudian juga warna ungu. Kemudian penerapan di kehidupan sehari-hari biasanya warna-warna sekunder ini diterapkan pada produk-produk mainan, ya, kemudian aksesoris, ya, ataupun juga warna-warna pada pakaian untuk anak-anak dan sampai dewasa. Kemudian yang kategori ketiga yaitu warna tersier, dimana turut, ya,
warna tersier ini kecampuran dari warna-warna kategori sebelumnya, warna sekunder. Contohnya jingga kuningan ya, yang merupakan ya, campuran dari jingga dan kuning. Ya. Lalu juga warna tersier ini digunakan biasanya untuk produk-produk yang menarik minat konsumen untuk membeli. Ya. Misalkan beberapa produk ya, misalkan cincin, jam tangan, kalung, alat elektronik dan lain sebagainya. Memang ya tujuannya gitu ya, tujuannya memberikan atensi yang lebih besar dan juga yang punya efek psikologis untuk membeli. Kemudian kategori yang keempat adalah warna netral. Di sini perpaduan dari warna primer dan warna tersier. Contohnya warna kelabu, ya. Kemudian coklat, ya. Ataupun juga warna netral. Selain itu juga warna bisa dikategorikan ya, berdasarkan color wheel ya, yaitu warna hangat dan warna dingin. Contohnya untuk warna hangat ini adalah jingga, ya, kuning, merah. Warna dingin contohnya biru, hijau, ungu, ya. Ataupun juga kombinasi warna-warna tadi. Ya, warna pada visual display ya, atau kode warna ini bisa menjadi sebuah cara gitu ya untuk berkomunikasi ya, untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian juga secara fisiologis ya, mata kita itu punya sensitivitas ya terhadap warna biru, kemudian hijau dan juga kuning. Ya. Kemudian kode warna yang didesain ya, ini untuk keperluan display, ya, artinya buah alat gitu ya, ataupun juga rambu-rambu ya. Ini disarankan untuk tidak memberikan paduan warna ini lebih dari 5 warna. Ya, kelebihan dalam penggunaan warna untuk display ya. Yang pertama adalah tanda ya. Tanda untuk memberikan informasi secara spesifik. Biasanya untuk informasi-informasi yang butuh atensi besar ya, atau memang tujuannya adalah informasi itu untuk bisa langsung dilihat, maka strategi untuk memberikan kontras ya antara warna objek dengan warna latar belakangnya pun juga ditentukan. Ya, ini untuk memberikan atensi ya, karena ada spesifikasi dari warna. Kemudian informasi juga lebih mudah diterima.
Ya, artinya dengan misalkan ada sebuah display gitu ya, yang semuanya didesain tanpa memberikan sebuah grafik ya, atau gambar gitu, yang diisinya hanya teks ya, berupa teks. Nah, maka dengan adanya kombinasi warna antara teks dengan background ya, ini akan mempermudah informasi tersebut diterima. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan ya, dengan adanya pemberian warna gitu ya, memberikan warna-warna yang berbeda bagi masing-masing informasi, itu juga akan membantu secara kognitif ya, secara pengolahan informasi dalam otak kita juga dapat mengklasifikasikan bahwa minimal ada perbedaan ya. Stimulus bahwa masing-masing display itu misalkan dengan beda warna itu memberikan informasi awal ya, bahwa ada yang berbeda, ada masing-masing klasifikasinya. Ya, itu kenapa? Karena ya dari stimulus mata kita menerima bahwa ya ada warna yang berbeda, sehingga misalkan untuk aktivitas gitu ya, yang memerlukan pemilihan ya, ataupun juga untuk aktivitas yang memang perlu untuk mengambil ya, atau menempatkan sesuatu ya. Ini perlu juga bisa dibantu ya, dengan pemilihan warna yang berbeda ya. Misalkan antara objek dengan wadahnya ya, maka warnanya itu bisa dibedakan ya. Lalu dapat memberikan efek yang lebih natural ya. Misalkan efek warna-warna yang yang secara alami ada di lingkungan gitu ya, misalkan hijau, biru ya. Nah, ini bisa memberikan efek secara psikologis lebih natural. Lalu kelebihannya itu adalah memberikan definisi ya yang berbeda antara akan satu display dengan display yang lain. Kemudian kekurangan penggunaan warna ya dalam display, yaitu tidak bermanfaat untuk yang buta warna. Ya mungkin ini lebih spesifik ke buta warna yang total gitu ya. Kalau yang secara parsial ya, masih ada sedikit manfaatnya ya, karena masih bisa membedakan. Kalau buta warna total ya dia hanya bisa melihat ya hitam putih ya. Sehingga ketika ada display yang diberikan perbedaan warna ya hanya bisa ya tidak bisa membedakan secara tepat ya, dibandingkan dengan orang yang punya penglihatan yang normal. Lalu juga menyebabkan fatigue ya, atau kelelahan ya. Ini ketika warna yang ditampilkan dalam display itu sangat banyak
perpaduan warnanya itu sangat banyak sehingga ya stimulus dari warna itu akan berpengaruh ya terhadap proses pengolahan informasi di otak kita gitu ya. Sehingga ini akan menyebabkan fatigue atau kelelahan dalam segi kognitif mental kita. Kemudian juga bisa menyebabkan ya ambiguitas ataupun juga membuat bingung ya. Ketika ya pemilihan warna, kemudian juga penempatan warna ya, ya jumlah warna yang ditampilkan ya, itu juga akan berpengaruh. Kemudian menimbulkan reaksi, lalu untuk warna-warna yang tidak ataupun juga warna yang ditampilkan itu banyak, ya ini akan memberikan efek informalnya ya terasa gitu ya, karena banyak paduan warna. Sehingga biasanya ketika acara ataupun agenda-agenda formal ya, desain, kemudian juga ya displaynya ya. Biasanya warnanya itu tidak banyak paduan ya. 1-2 warna ataupun hanya 1 warna saja ya. Ketika misalkan kondisi-kondisi ataupun juga display-display yang memang kebutuhannya untuk formal dibandingkan misalkan display-display untuk ya kondisi-kondisi ya kebutuhan-kebutuhan informal biasanya ya yang digunakan warnanya itu ya cukup banyak gitu. Ya, dari Sutajaya 2008 ya, terkait dengan display yang dicetak disarankan menggunakan huruf dengan warna yang gelap dan menggunakan latar warna yang terang ya. Jadi jika akan buat display yang dicetak gitu ya, baik lembaran ataupun juga dengan medium yang lain ya. Untuk penggunaan ataupun kombinasinya antara huruf ya, dengan warna itu adalah gelap terang. Hurufnya gelap, background warna backgroundnya itu terang, warna terang. Kemudian display yang ditampilkan pada layar monitor ya, atau LCD atau HP ini menggunakan warna huruf terang dan latar belakang warna gelap. Ya, ini juga untuk mengantisipasi ya, karena layar monitor gitu ya, ataupun juga akan menggunakan proyektor gitu ya. Nah, latar belakangnya itu kan ya biasanya cukup terang ya. Nah, untuk mengantisipasi itu ya latar belakangnya menggunakan warna gelap ya, sehingga ada kontras dari objeknya yang berupa huruf. Ya, terkait dengan kontrasan warna ini diterapkan pada media yang sangat penting ya. Misalkan pada tombol-tombol di kendaraan ya. Kemudian pesawat terbang lagi ya. Remote control
kemudian juga rambu-rambu bahaya ya, ataupun juga rambu-rambu peringatan yang lain. Biasanya kontrasan warna ini di ya wajib gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan antara kontras misalkan teksnya dengan backgroundnya itu ya hampir sama gitu warnanya. Sehingga untuk display-display yang penting, kontras ini harus jadi prioritas ya, dibandingkan dengan ya secara estetika. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dulu kalau ditanyakan. Ya, Imelda kenapa? Izin bertanya, terkait penggunaan warna pada layar yang kira-kira bisa ngebantu pengguna dengan gangguan penglihatan seperti buta warna, Pak. Itu ada panduan khusus yang perlu mereka Sorry, ikuti? diulang. Baik, Pak. Terkait penggunaan warna pada layar yang bisa membantu pengguna dalam gangguan penglihatan seperti buta warna, itu kira-kira ada panduan khusus yang perlu mereka ikuti nggak untuk memastikan agar semua orang itu bisa melihat tampilannya dengan jelas, Pak? Oke, ya biasanya ya kalau untuk yang buta warna ya salah satu untuk mereka bisa tetap nyaman gitu ya menggunakannya, salah satu caranya adalah ya dengan dari desain bentuknya gitu ya. Desain bentuknya itu diberikan perbedaan ya bagi ketika desain misalkan aplikasi ataupun juga desain sebuah ya display di yang memang memerlukan ya, ataupun juga yang biasanya digunakan oleh orang secara kebanyakan gitu ya. Biasanya desain bentuknya itu yang akan juga ya perlu
desain bagaimana bisa membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Jadi tidak hanya mendorong dengan penggunaan warna yang spesifik, tapi juga ya dari desain ataupun juga bentuk grafiknya. Kalau untuk yang secara total gitu ya, ya tadi mungkin tidak bisa optimal juga. Ya. Kemudian juga dari segi desain, kemudian juga bisa ditambahkan dengan teks ya. Misalkan diberikan keterangan untuk teks, misalkan bagian ini warna apa, bagian yang lainnya warna apa. Ya. Itu diberikan teks, misalkan warna biru yang akan ditulis ada teks warna biru. Kemudian ditambah teks misalnya warna merah, diberikan teks warna merah, sehingga orang yang buta warna total sekalipun tidak salah gitu ya, jika memang penggunaannya atau peruntukan dari display produk itu berbeda gitu ya. Mungkin itu ya yang yang secara membantu ya, yang cukup membantu untuk yang misalkan ada terkendala dari segi kemampuan dalam warna, penambahan teks warnanya, teks keterangan warnanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Ya, berikutnya warna berdasarkan proses terbentuknya. Ada warna yang berasal dari zat pigmen atau sus aktif. Contohnya penggunaan dalam cat ya, warna kain, tinta, ya. Kemudian juga warna-warna dasar ya, yang biasanya dijadikan dalam cat atau warna kain ini, misalkan biru, magenta, dan juga kuning. Kemudian warna yang berasal dari cahaya, aditif dari monitor TV,
kemudian lampu, ya, yang ya cahaya ini punya warna-warna dasar atau warna primer. Itu merah, hijau, dan biru. Kemudian perpaduan dari ketiga warna tadi itu adalah putih. Mungkin kita ya bisa ini ya warna itu misalkan warna-warna display dan warna monitor biasanya atau pewarnaan gitu ya, kita mengenal RGB ya, red, green, dan blue ya. Nah ini kalau dipadukan atau campur warnanya itu ya semuanya gabungan warna merah hijau biru menjadi warna putih. Ya, kemudian warna juga bisa memberikan efek psikologis ya, yang ini dimanfaatkan ya dalam bidang pemasaran biasanya. Ini juga diaplikasikan ya, untuk produk-produk yang dikeluarkan. Ini juga memanfaatkan psikologis warna. Pertama adalah warna merah ya. Secara psikologis warna merah ini sebagai simbol untuk energi ya. Kemudian gairah ya. Kemudian ya, aktivitas ya, kemudian kekuatan ya, dan juga kegembiraan. Kemudian warna merah juga ya bisa memberikan efek secara psikologis ya terkait dengan peningkatan energi ya, dan juga mendorong ya, memotivasi untuk melakukan aktivitas. Kemudian juga bisa menstimulasi indera fisik kita ya, yang dampaknya adalah meningkatkan nafsu makan ya, dan juga gairah seksual. Kemudian secara psikologis warna merah juga identik dengan kekerasan dan kecemasan ya. Nah mungkin kalau kita sadarin ya, warna merah itu biasanya juga kita lihat ya, itu jadi background warna untuk produk-produk makanan. Produk makanan warna merah atau warna oranye itu biasanya menjadi warna dasar dari produknya. Ya, bisa kita lihat misalkan apa produk makanan ya KFC, McDonald ya, lagi misalkan yang lokal di sini misalkan ayam geprek gitu, itu warna dasarnya merah. Ataupun juga ya franchise ayam goreng ya, itu mayoritas merah ataupun juga oranye. Ya, kemudian warna jingga oranye. Warna oranye ini memberikan kesan hangat, kemudian juga secara psikologis juga bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat. Kemudian secara psikologis ya, simbol dari petualangan, optimisme, percaya diri, dan juga kemampuan untuk bersosialisasi. Ya kurang lebih sama dengan warna merah ya, punya efek yang kuat, yang hangat. Kemudian juga untuk oranye ya, ini bisa
bisa memberikan secara psikologis efek kesan murah. Tapi ya jika dipadankan gitu ya, dipasangkan dengan warna ungu atau biru, ini juga bisa punya unik, punya keunikan, bisa memberikan efek kelas. Kemudian warna kuning, secara psikologis ini bisa menstimulasi ya, aktivitas pikiran, mental. Kemudian secara kognitif ya, ini juga bisa membantu untuk bisa mendorong ya, menstimulasi dalam berpikir secara logis dan analitis. Kemudian warna biru ya, yang biasanya memberikan efek tenang ya. Kemudian juga warna biru juga di dunia bisnis ya, ini sebagai warna korporat ya. Mungkin dalam periode yang lalu gitu ya, warna biru ini banyak mendominasi perusahaan-perusahaan ya, warna dasar perusahaan besar. Ini sebagai warna utama perusahaan. Ya. Ya, karena secara psikologis juga bisa memberikan efek profesional, ya, dapat dipercaya. Ya. Kemudian berikutnya adalah warna hijau. Ya. Terkait dengan warna hijau ini bisa memberikan efek tenang, ya. Kemudian juga bisa memberikan keseimbangan dalam menjaga emosi, ya. Kemudian juga ya memberikan efek kesan ya, mudah atau terbuka dalam komunikasi. Lalu juga ya biasanya warna hijau karena merupakan satu warna yang secara natural itu ada, gitu, memberikan efek psikologis yang tenang, segar. Gitu. Ya, untuk itu biasanya warna-warna hijau itu mendominasi untuk juga ruangan atau area-area ya, yang memang peruntukannya untuk memberikan ketenangan. Ya, untuk hitam ya bisa secara psikologis ya negatif, gitu ya. Gelap, suram, ya. Tapi juga bisa elegan, ya. Ya, biasanya produk-produk yang dikenakan gitu ya, ataupun juga ya sebagai warna netral gitu ya, warna netral produk ya, itu biasanya juga menggunakan warna hitam. Kemudian warna putih ini dari secara psikologis gitu ya, bisa memberikan efek ya segar gitu ya, efek yang menetralisir jika misalkan kita mengalami fatigue melihat warna.
Kemudian juga untuk di bidang desain, untuk memberikan kesan minimalis, maka penggunaan ataupun juga ya pemberian warna putih ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya dalam pemetaan warna. Kemudian warna coklat ya. Secara psikologis ini bisa memberikan efek hangat, nyaman. Kemudian juga bisa memberikan kesan yang modern. Lalu juga kesan kuat ya, dan bisa diandalkan. Ya. Oke, mungkin itu ya materinya. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kelas apa? Nggak bisa pakai pocket. Saya kelas B, Pak. Belum ngurus poketnya, Pak. Udah chat help desk. Udah coba di help desk, Pak. Kelas B besok. Kelas B besok. Oh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada?